Kalau bukan, karena proyek ini, aku tidak akan datang larut malam ke hotel untuk menjemput manajer proyek ini. Kenapa dia belum datang juga? Terima kasih. The film was translated and narrated by M. Nona Zu. Media. Apakah kau merasa? Zhu Qiyi, jangan salahkan aku untuk ini. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan ayahmu yang tidak berguna. Bukankah orang sial yang seharusnya disalahkan itu kamu? Nanasu. Nanasu. Bangun-bangun. Suyan. Aku merasa sangat tidak enak. Tolong aku, kumohon. Nanasu, kamu terus menahan diri. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Oke. Aku tidak mau pergi ke rumah sakit. Aku demam tinggi. Jadi, Nanasu, apakah kamu benar-benar tidak ingin menahan diri? Dan kamu juga tidak mau pergi ke rumah sakit? Tolong aku. Nanasu, maafkan kelancanganku. Apa kamu sakit, atau semacamnya? Kenapa kamu membawa jarum bersamamu? Apa kamu reinkarnasi Nyonya Rong? Tidak, bukan kamu. Tidak mampu menahan diri, dan masih menolak pergi ke rumah sakit. Aku hanya bisa. Dia, apakah dia hidup? Atau mati? Aku menjatuhkannya. Pingsan dengan satu pukulan telapak tangan. Karena kamu menyelamatkanku. Masalah kamu menusukku. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Lalu orang ini, bagaimana kita harus menghadapinya? Jika bukan karena Jiang Weiwei mengikutimu, aku tidak akan tahu kamu dalam bahaya. Mengikutiku. Dia ingin memainkan permainan eksposur media. Kamu tahu apa yang dia rencanakan? Dalam naskah murahan, mereka semua bertindak seperti ini. Kalau kamu sudah menontonnya, kamu juga akan tahu. Mereka berdua, mereka sebenarnya terlihat cukup serasi. Sebentar lagi, mari kita tunggu dan tonton saja pertunjukannya. Ini kamarnya. Tepat di sana. Sungguh dosa. Benar-benar memalukan bagi keluarga Jing tua kita. Wei Wei, berhenti merekam. Wei Wei. Bukankah mereka bilang yang main-main dengan pria adalah Cukai? Kenapa ternyata malah Jiang Weiwei? Aku tidak tahu. Pria ini. Dia terlihat agak familiar. Ya ampun. Itu adalah Si Yo Chan dari grup Huang Yuan. Orang ini bukan orang yang bisa diprovokasi. Mari kita cepat pergi. Weiwei, cepat bangun. Mama. Mengapa aku di tempat tidur? Di mana Cukai? Gadis sialan itu merencanakan sesuatu melawan kita lagi. Pergi. Kita akan pulang dulu. The film was translated and narrated by M. Media. Kalau kita tidak pergi sekarang, Chen Mingyuan akan bangun. Pergi, membawamu ke rumah sakit. Ayah.
Mengapa ayah memukulku? Tepat sekali. Jelas gadis sialan itu. Merencanakan sesuatu melawan Wei Wei kita. Wei Wei tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang kamu tahu? Dia memanggil sekelompok reporter untuk mengambil foto. Orang-orang itu tidak berani menyinggung Chai Chen. Itu sebabnya masalah itu diredam. Tapi bisakah Chai Chen mengampuni kita? Chen Mingyuan itu. Apa hebatnya dia? Kamu pikir Chai Chen hanyalah bos biasa? Jiang Guoqiang, apa kamu sebegitu takutnya pada Chen Mingyuan? Dasar jalang tercela. Kamu masih berani datang. Kenapa aku tidak berani datang? Ini adalah rumah tua keluarga suku. Kalian bertiga, yang tanpa malu-malu jongkok di sini. Kamu. Apa maksudmu kamu? Apakah waktu itu, tamparan itu, yang membuatmu ketagihan tanpa akhir? Baiklah. Jadi kamu yang menjatuhkanku. Ayah. Ayah harus menegakkan keadilan untukku. Kedua orang itu bersekongkol untuk merencanakan sesuatu melawanku. Aku bertanya-tanya, kenapa dia mau membantu putri berhargamu ini? Jadi begitu, mereka sudah berhubungan sejak lama. Putri berharga apa? Ini hanyalah sampah tak tahu malu yang merugikan uang. Siapa yang mau menjadi putri kesayanganmu? Hanya Jiang Wei Wei, otak babi semacam itu, yang bisa menjadi anak kandungmu. Siapa yang kamu sebut otak babi? Otak babi ini, lupa apa yang baru saja dikatakan. Ya, Kamu benar-benar telah memberontak melawanku. Kamu menyinggung Chai Chen, dan kamu masih berpikir bisa lolos tanpa cedera. Ketika saatnya tiba, jangan pernah berpikir untuk datang memohon padaku. di Luo Chen. Tidak ada yang berani menyentuhku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya seorang pengawal. Berani menentang seseorang. Seperti Chai Chen. Chai Chen di Luo Chen memiliki pengaruh yang sangat besar. Dia bahkan tidak takut pada tuan muda keluarga Xia. Chen Mingyuan ini, bagaimana dia bisa berhubungan denganku? Di sertifikat kepemilikan properti ini, namaku tertulis. Kalian bertiga, setelah tinggal di sini begitu lama, aku sudah menunjukkan kebajikan yang sebesar-besarnya. Kalian bertiga, sekarang, segera, keluar sekarang juga. Kami tidak akan pergi. Apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu menyinggung Chen Mingyuan sebagai putrimu. Saya pasti harus membantumu. Semua barang milik ketiga orang itu, buang semuanya. Baiklah. Dasar orang tak tahu terima kasih. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayah, bagaimana kau bisa membalas kebaikan dengan permusuhan? Caramu yang sekarang, bertingkah seperti anjing Chen Mingyuan, itu sempurna. Cepat pergi dan inyah. Dasar gadis sialan, tunggu saja. Bagaimana kabarmu? Jika suasana hatimu benar-benar buruk, kita, kalau begitu, Aku baik-baik saja. Beberapa orang itu diusir. Aku merasa sangat hebat sekarang. tapi bagaimanapun juga mereka masih kerabat sedarahmu. Jadi kenapa? Dalam hidup ini, orang yang paling mencintai dan menyayangiku adalah ibuku. Kemudian, dia meninggal karena sakit. Jiang Guoqiang segera menikahi selingkuhannya. Mereka tidak pernah memperlakukanku sebagai keluarga. Dalam hidup ini benarkah kamu paling membenci orang lain karena menipumu? Ya, aku Suci, paling benci ditipu daripada hal lain dalam hidupku. Haruskah aku mengungkapkan identitasku padanya? Jika aku tidak memberitahunya sekarang, nanti, apakah dia akan membenciku? Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Sebenarnya, hanya saja, kamu masih ingat. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya, bahwa aku mengingat, sedikit, tentang apa yang terjadi sebelumnya? Aku ingin memberitahumu. Halo? Apa? Chen Mingyuan pergi ke grup Zoo? Boleh, aku akan segera ke sana. Silakan masuk. GLZ,
Halo, nama saya Shoumu. Silakan duduk. Sumu CEO Group Show. CEO Anda terlalu baik. Tujuan saya datang kali ini, terutama untuk menyelesaikan rincian kontrak. Bos, Bos, ini pengawal saya. Suyan, Zuyan. Mengapa dia terlihat persis seperti bos? Mungkinkah saya salah orang? Tuan Su, secangkir teh ini adalah permintaan maaf saya kepada Anda. Saya minta maaf, saya tidak bermaksud demikian. Suyan kamu baik-baik saja. Coba saya lihat. Aku baik-baik saja. Tanda lahir di pergelangan tangannya membuktikan dia adalah bos. Tapi mengapa dia tidak mengenali saya sekarang? Dalam 3 tahun terakhir, apa yang sebenarnya terjadi? Presiden Su, Tuan Su, untuk menjadi pengawal di sisi Anda. Dia pasti sangat terampil dalam seni bela diri. Sejujurnya, saya dulunya seorang prajurit. Saya tahu sedikit teknik bertarung. Saya ingin tahu apakah saya bisa bertukar beberapa petunjuk dengan Tuan Su. Kedengarannya bagus. Kalian berdua, silakan coba. The Baiklah. film was translated and narrated by M Media. Hei, adikku yang baik, kau kembali. Kakak, menilai dari nada bicaramu. Sepertinya kepulanganku ke Luocheng tidak membuatmu senang. Kau kembali ke Luochen. Aku hampir sampai di lantai bawah gedung perusahaan. Cepatlah datang menjemputku. Menutup telepon. Halo, halo. Presiden Shu, lain kali kalian berdua berlatih tanding. Tolong jangan lupa mengundang saya. Itu kesepakatan. Sampai jumpa. Seu Dao adik perempuan Sumu. Kakak, apa yang kamu lihat? Xia Lin Yuan. Kakak, kenapa kamu menghentikanku mencari dia? Aku sudah mencarinya selama 3 tahun. Bukannya saya tidak akan membiarkan Anda mencari. Hanya saja mencarinya akan sia-sia. Karena dalam 3 tahun dia menghilang. Saya tidak tahu apa yang dia alami. Dia tampaknya menderita amnesia. Amnesia. Dia saat ini pengawal CEO Group Zoo. Bernama Zuyan. Tidak mungkin. Aku harus pergi mencarinya. Anda harus tenang dulu. Masalah ini, saya yang akan menanganinya. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar tidak mengenal Xiongmu? Aku tidak mengenalnya. Mungkin dia salah ingat. Baiklah. Mungkinkah ini benar-benar kebetulan? Nanasu. Ini sudah larut. Istirahatlah lebih awal. Tidur cepat dan bangun pagi membuat seseorang sehat dan kuat. Tidak. Jam berapa sekarang? Kamu sudah mau tidur. Bagaimana kalau sebelum tidur kamu mengajariku beberapa gerakan bela diri? Kalau begitu mari kita ke ruang tamu. Apa-apaan ini? Saya jelas bosnya. Mengapa kamu bertingkah begitu sombong? Hati-hati, atau gajimu akan saya potong. Aku tidak belajar lagi. Tidak belajar. Mengapa dia tiba-tiba menolak untuk belajar? Sumu. Presiden Shou. Anda memanggil saya ke sini hari ini. Ini bukan hanya tentang minum kopi kan? Jangan terburu-buru. Lihatlah ini. Siapa sebenarnya Anda?
Denyut nadinya terlalu kacau. Sudah waktunya untuk mengambil risiko. Apa kau baik-baik saja? Jika aku menusukkan jarum ke kepalamu, Anda tidak akan mengatakan kata-kata tak berperasaan seperti itu kan? Apa kau belum mengingat apapun? Selain rasa sakit, aku benar-benar ingin memukulmu sekarang. Itu tidak mungkin. Matua. Lihatlah kekacauan yang kau buat. The film was Sayang sekali di translated bidang ini. and Kau masih narrated menyandang by gelar Jarum Amnesia. Saktima. Tidak banyak. Aku akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Ada apa? Jarum di kepalamu. Masih ada di sana. Aku kelelahan. Aku akhirnya bisa istirahat selama 2 hari. Nanasu, ayahmu membuat segalanya begitu sulit bagimu. The film Apakah was kamu tidak khawatir? translated and Dia narrated sudah by mengincar keluarga Amnesia. Shu sejak lama. Selain itu, aku masih punya. Masih punya apa? Aku masih belum tahu niatnya yang sebenarnya saat ini. Aku tidak bisa begitu saja memberitahunya bahwa aku punya perusahaan lain kan? Bagaimana jika orang ini berbalik melawanku? Selain itu, aku masih punya kau kan? Itu. Tatapan. Kau sangat tampan, gagah, dan menawan. Kau tidak mungkin hanya berdiri dan melihatku menderita kan? Di dalamnya ada seluruh tabungan hidupku. Aku memberikan semuanya padamu. Aku tidak menyangka kau cukup teliti. Coba kulihat, apa ini? Kau memberikannya padaku. Aku minta maaf. Aku benar-benar lupa. Ketika aku berada di titik terendahku, kamu membantuku. Kartu ini adalah hadiah terima kasih. Tidak perlu. Aku adalah Zuchi, bosmu. Tidak peduli dalam kondisi apapun aku tidak butuh kau memberiku sedekah. Jangan khawatir. Jika aku punya sepotong daging untuk dimakan di masa depan, kau akan punya sesendok sup untuk diminum. Ambil saja. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Berapa banyak uang yang mungkin kau miliki? Ada 20 juta di kartu ini. Seharusnya cukup untuk menopang kamu untuk sementara waktu. Tidak. Berapa banyak uang? 20 juta. Pekerjaan macam apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa punya 20 juta? Sayangnya, aku hanya membawa kartu ini. Jadi apa pekerjaannya? Jangan bilang. Kau seorang gigolo. Ya ampun, itu benar-benar sulit. Masih sangat muda. Tapi kamu hidup dengan mengandalkan penampilanmu. Dan kau bahkan terbentur kepalamu. Aku memberitahumu. Ketika aku keluar mencari nafkah, aku punya batasan. Jangan khawatir. Aku akan menjagamu mulai sekarang. Mulai besok, aku akan pergi ke Grup Zoo untuk mendominasi bidang ini.
menghasilkan uang, dan menafkahi keluarga. Lupakan saja. Biarkan kesalahpahaman ini tetap ada untuk saat ini. Aku akan jelaskan nanti. Siapa kau? Mengapa sembarang orang diizinkan masuk ke sini? Kau bahkan tidak mengenaliku. Aku dari grup Su. Mantan CL. Perusahaan Zu yang mana? Ini adalah grup Jiang. Keluar sekarang juga. Kakak, mengapa kamu di sini? Kamu bahkan tidak mengenali adikku yang baik. Maafkan saya CEO Jiang. Ayo pergi kakak. Aku sudah mengatur pekerjaan yang bagus untukmu. Aku jamin kamu akan puas. Kakak, meskipun kita adalah keluarga, tapi perusahaan tidak bisa memberikan perlakuan istimewa. Oleh karena itu, jadi, kau ingin aku menjadi petugas kebersihan, membiarkanmu bekerja sebagai petugas kebersihan. Berarti CEO Jiang kita sangat menghargaimu. Jika kamu bisa melakukannya, lakukanlah. The film was Jika tidak, nyahlah. translated and Beraninya kamu narrated berbicara by seperti itu. India. Kakak, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Bagaimanapun juga, ayah juga berkata, kamu membutuhkan beberapa pengalaman pelatihan. Benar. Baiklah, aku akan melakukannya. Tapi, aku punya satu syarat. Kamu berani mengajukan tuntutan. Kakak, beritahu kami apa itu. Mungkin adik perempuanmu bisa memenuhi semua permintaanmu. Aku bisa bekerja sebagai petugas kebersihan. Tapi, aku ingin terus bekerja di departemen proyek. Karena ada banyak proyek sebelumnya yang secara pribadi aku tindak lanjuti. Aku takut orang lain tidak akan memahaminya. Jadi, apakah itu mungkin? Baiklah, tidak masalah. Ayo pergi. Che Yujing berkata, kamu harus membersihkan lift terlebih dahulu. Buka pintunya. Shukai, ada orang di sana. Hari ini kamu, biarkan aku keluar. Tetaplah patuh di dalam lift ini. Ada orang di sana. Nanasu, apakah itu kamu? Suyan. Suyan, cepat keluarkan aku. Suyan. Baiklah, aku akan coba. Nanasu, apakah kamu baik-baik saja? Ini bukan masalah serius. Pasti Jiang Weiwei, si mesum sialan itu, satu-satunya yang bisa melakukan hal sebodoh itu. Bagaimana kau tahu aku di sini? Aku melihatmu pergi terburu-buru, tanpa ponselmu. Aku mengejarmu keluar untuk memberikan ponselmu. Aku dengar di jalan, seseorang bilang kamu terjebak di sini. Jadi aku bergegas ke sana. Ayo pergi, ayo kita cari dia dan balas dendam. Untuk hal seperti ini, mengapa Anda harus menanganinya sendiri? Ikuti saja aku nanti, dan nikmati pertunjukannya. Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja aku akan menggunakan metodenya sendiri untuk melawannya. Menggunakan metode yang paling sederhana untuk menghadapinya. Jiang Weiwei, menabrakku. Kamu basah kuyup. Kenapa aku? Sepertinya mendengar suara Cukai, itu terdengar seperti suara wanita keji itu bukan? Mustahil, aku sudah menguncinya. Cukai, dasar nenek gila. Apa kamu tidak lihat? Jiang Weiwei barusan. Praktis seperti tikus basah kuyup. Ya, tapi aku hanya tidak tahu. Apakah dia sudah menyadarinya? Jadi kenapa, kalau dia tahu, kalau dia mau berurusan denganku, dia tetap bukan tandinganku. Itu benar.
Kenapa kamu menelponku lagi? Dasar gadis sialan, sekira datang ke kediaman keluarga lama. Hanya karena kamu menyuruhku kembali, aku harus patuh. Aku tidak akan kembali. Putriku yang baik, asalkan kamu kembali. Besok aku akan membiarkanmu menjadi direktur departemen proyek. Bagaimana menurutmu? Baiklah, aku akan kembali. Tapi tidak sekarang. Apakah kamu benar-benar akan kembali? Tidakkah kamu takut itu jebakan? Aku akan pergi. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, bagaimana aku akan tahu trik apa yang mereka siapkan? Benar. Kakak Lin Yuan. Kakak Lin Yuan, benar-benar kamu. The film was translated and narrated by Siapa M yang kau Media. cari? Siapa kau? Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Aku sudah mencarimu selama 3 tahun. Kakak Lin Yuan, matamu terus berkedip. Apakah ada yang salah? Apakah tidak ada apapun yang ingin kau jelaskan padaku? Dia. Kenapa dia harus menjelaskan apapun padamu? Sebaliknya kamu harus menjelaskan dengan benar. Kenapa kamu tinggal bersamanya? Dia menderita amnesia sebelumnya. Jika aku tidak membawanya kembali, dia pasti masih menjadi tunawisma sekarang. Ya, benar. Tidak, siapa kau? Kau terus menanyakan pertanyaan padaku. Oke. Baiklah. Suidao. Jika ada sesuatu, mari kita bicara berdua saja, oke? Nanasu, aku ada sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Tunggu aku. Segera. Pembohong, jangan pernah kembali. Jiang Guoqiang, aku memberitahumu. Jika kau berani menelponku lagi, aku akan memotong jalan mundumu. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang ditinggalkan Zue untukmu setelah dia meninggal? Apa? Apakah kau mengatakan ibuku masih memiliki sesuatu padamu? Lusa pukul 8 malam, di perjamuan. Jika kamu tidak datang, kamu bisa lupakan untuk mendapatkannya. Bajingan tua ini, trik macam apa yang dia lakukan sekarang? Beraninya kau kembali. Tidak. Itu. Dia hanyalah teman baik. Adik, kami sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Saudara perempuan teman baik, bahkan saudara kandung. Hubungannya sangat baik. Baiklah, pergi cari saudara perempuanmu. Aku akan pergi sekarang. Bahkan jika dia tidak di sisiku, aku masih bisa mengambil barang-barang ibu. Ciyi, kamu sudah tiba. Aku tahu itu. Kamu pasti akan menepati janjimu. Hentikan kemunafikanmu. Di mana barang-barang yang ditinggalkan ibuku untukku? Jangan terburu-buru dulu. Masuklah bersamaku dulu baru kita bahas. Jangan sentuh aku. Nona Zu, kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu. Aku mengadakan perjamuan di sini, menjamu para selebriti Lucian. Aku tidak menyangka kau juga datang. Jiang Guoqiang, apakah pada dasarnya tidak ada yang ditinggalkan ibuku? Kamu baru menyadari masalah ini sekarang. Sudah terlambat. Kau wanita sialan, kau berani menggigitku. Dan kamu masih ingin lari. Kamu mati hari ini. Tolong aku. Ciyi. Kamu lagi. Tanya. Jiang Guoqiang. Baru beberapa hari, kamu merencanakan sesuatu pada putrimu lagi. Kau sudah menyembuhkan lukanya dan melupakan rasa sakitnya, bukan? Skema apa? Dia merasa tidak enak badan. Cheo Chen dengan ramah membantunya. Namun dia tidak menunjukkan rasa terima kasih. Apakah saya tidak diizinkan untuk mendisiplinkannya? Sofisme macam ini, hanya orang bodoh yang akan percaya. Kenapa dia lagi? Dia merusak rencanaku setiap saat. Xiao Chen. Jika ada lain kali yang kau lukai, tidak hanya tanganmu. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa jantungku berdetak begitu cepat?
Panas sekali. Siapa yang menutupiku dengan ini? Suyan. Sebenarnya kau terlihat cukup menarik bagiku. Obat apa yang diberikan padaku kali ini? Bicara omong kosong lagi. Menyentuhku secara tidak pantas lagi. Baiklah. Karena memang begitu adanya. Aku hanya bisa menggunakan strategi rendahan ini. Siapa yang melakukan ini? Suyan. Kau duduk sekarang juga. Nanasu. Kau sudah bangun. Kau mengikatku seperti kepiting berbulu. Apa yang sedang kau coba lakukan? Tadi malam tangan dan kakimu tidak pantas. Aku hanya bisa menggunakan strategi rendahan ini. Aku seorang gadis. Bagaimana tanganku bisa tidak pantas? Kau menarik tanganku. Dan menyentuhku secara tidak pantas. Cukup. Berhenti bicara. Tolong lepaskan ikatanku dulu. Oke. Mengenai itu, Lain kali. Aku tidak akan. Lain kali aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian lagi. oke. Itu. Kau dan Xiaomu. Kapan hubungan kalian menjadi begitu baik? Adalah Sumu dan aku sudah saling kenal sejak lama. Kami adalah rekan seperjuangan yang bertarung berdampingan. Hanya saja, memang karena aku menderita amnesia sebelumnya, aku tidak bisa mengingatnya. Berkat dia aku mendapat bantuan akupunktur. Aku akhirnya mengingat semua ini. Benar. Nama asliku adalah Xialin Yuan. Xialin Yuan. Nama itu terdengar cukup bagus. Selain masalah ini, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan padaku? Juga, mengenai Zuidao. Su Zuidao sebenarnya adalah adik perempuan Sumu. Sejak kecil aku selalu memperlakukan dan merawatnya seperti adikku sendiri. Kau memperlakukannya seperti adikmu sendiri, tapi dia tidak memperlakukanmu seperti kakaknya sendiri. Aku tidak peduli apa yang dia pikirkan dalam hatinya. Bagaimanapun, aku tidak akan mengubah apa yang kupikirkan dalam hatiku. Kau tidak masih marah padaku kan? Aku marah. Mengapa aku harus marah? Bagaimanapun aku adalah pengawalmu. Dan aku gagal memenuhi tugasku untuk melindungimu. Suyan, kau pasti balok kayu. Sebenarnya kali ini. Dan hampir membuatku kehilangan hal yang paling penting bagiku. Apakah dia menyatakan perasaannya padaku? Aku juga menyukaimu. Kau adalah bosku. Apa yang kau katakan? Kau bilang kau suka. Aku tidak menyukaimu lagi. Aku pernah membantumu sebelumnya. Dan kau juga membantuku. Kita impas sekarang tidak saling berutang apapun. Selain itu, kau sekarang sudah memulihkan ingatanmu. Cepatlah dan pindah dari rumah kami. Bawa juga kartu itu bersamamu. Tapi bagaimana dengan keselamatanmu? Katak berkaki 3 sulit ditemukan. Tetapi pengawal berkaki 2, banyak sekali. Selain itu, Chen Mingyuan pasti menyimpan dendam padamu sekarang. Aku juga tidak ingin mencari masalah. Aku tidak akan pergi. Tapi sekarang, ketika aku melihatmu, aku merasa sangat kanggung. Xialin Yuan. Mungkin, aku perlu memikirkan hubungan di antara kita. Mungkin aku hanya terbiasa. Tidak benar-benar cinta. Aku masih ada urusan di perusahaan. Aku akan pergi sekarang. Suci. Mari kita menikah. Apa yang kau katakan? Kau pasti terlalu banyak menonton drama pendek melodramatis. Tidak. Bukankah kau bilang kau menyukaiku? Dan aku memberimu ciuman pertamaku. Kau seorang CEO besar sepertimu. Harus bertanggung jawab padaku The kan? film was Tidak, translated kau, and bukankah kau narrated baru by saja M menciumku Media. secara aktif? Bagaimana kau bisa begitu tidak terhormat? Baiklah, kalau begitu. Baiklah aku biarkan kamu melanggar aturan kali ini. Bagus. Baik kali ini, akan kubiarkan kamu merasakannya.
Bukankah kau perlu membuat janji untuk mendaftar? Ini masih sakit. Benar. Berhenti melihat. Sudah berapa lama kau melihat? Apa salahnya melihat? Melihat itu tidak ilegal. Lagi pula, aku hanya suka melihat istriku. Beri aku hadiah. Mengapa kau bersikap begitu canggung padaku? Aku berkeringat dingin di sini. Apakah rutinitas dari internet itu berhasil? Beri aku reaksi, kumohon. Kumohon. Ini milikmu. Mulai sekarang. Serahkan padaku untuk disimpan. Oke. Baiklah. Bagus. Oke. Apakah kau puas sekarang? Baiklah, kalau begitu dasar wanita keji. Apa yang sedang kau lakukan? Dasar wanita keji tak tahu malu. Kamu menyakiti wewe kami. Tidak hanya memalukan. Kamu berada di jalanan, bermesraan dengan pengawalmu. Kau benar-benar telah mempermalukan keluarga Chu kita. Tepat sekali. Sudah beberapa hari tidak melihatmu, dan kamu mulai main-main secara terbuka. Mengapa kamu berpura-pura suci? Aku peringatkan kau. Bicaralah dengan hormat. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan. Bagaimana bisa kau? Di siang bolong. Apa kau benar-benar akan memukul seseorang? Tepat sekali. Pria macam apa yang memukul wanita? Kau benar-benar berani memukulku. Mengenai tanganku ini, akhir-akhir ini, aku mungkin terlalu sering melihat ponselku. Ya, Akhir-akhir ini, sepertinya agak tanggung. Aku benar-benar minta maaf tentang itu. Shukai. Beraninya kau menyentuh ibuku. Tunggu sampai ayah tahu, kau akan menyesalinya. Aku tidak hanya akan memukulnya, aku akan memukulmu juga. Kalian semua. Biar ku beritahu sesuatu. Kita berdua sekarang sudah menikah secara sah. Suami, ayo pergi. pergi. Wanita keji, begitulah keadaannya. Che Yu Chen, Chu Kai-ye dan pengawalnya itu sudah mendapatkan akta pernikahan mereka. Mereka pasti sudah lama menjalin hubungan intim. Gadis sialan itu, sama seperti ibunya. Kau sendiri jelas sangat jahat, namun kau meremehkan orang lain. Jiang Guoqian. Terakhir kali, kau bersumpah padaku bahwa selama kita bisa menyingkirkan pengawal di sebelah Zhu Qiye itu, aku akan mendapatkan apa yang kuinginkan. Sekarang tampaknya itu tidak terjadi. Che Chen, aku juga tidak menyangka gadis sialan itu akan begitu berani sampai berbalik dan mendaftarkan pernikahan. Aku mohon padamu, tolong beri aku satu kesempatan lagi, hanya untuk yang terakhir kali. Che Yu Chen, tolong berikan ayahku kesempatan. Dia selalu sangat setia kepadamu. Kalau begitu bagiku untuk menginginkanmu sekarang, bukankah itu terlalu berlebihan? Cukup. Kenapa kau menangis? Kau mengikuti Che Chen. Apakah kau merasa dirugikan oleh itu? Bagaimana bisa kau mengirim Wei Wei ke ranjang Chen Mingyuan? Lihat. Lihat betapa tersiksanya Wei Wei kita. Apa yang kau tahu? Jika aku tidak setuju, kita tidak hanya tidak akan mendapatkan investasi, tetapi Chen Mingyuan juga akan membalas dendam pada kita. Saat itu, kita bertiga akan menderita. Kau seharusnya tidak membiarkan Wei Wei menderita seperti ini. Wanita keji itu Chu Kai. Aku tidak akan melepaskannya. Wei Wei, jadilah anak baik. Upaya penyelamatan keluarga Jiang dan pengamanan investasi ini, itu semua berkat dirimu. Ayah akan mengingat ini. Apa yang diberikan Chen Mingyuan padamu, ikuti dia mulai sekarang. Dan kau tidak akan kekurangan keuntungan. Itu benar. Ayah ada urusan yang harus dihadiri. Kau istirahatlah yang baik.
Wanita keji itu Chukai. Aku ingin dia mati. Wei Wei, jangan khawatir. Ibu punya rencana. Rencana apa? Pertama kita urus pengawal wanita itu. Selama dia pergi, Chukai bukan apa-apa. Dan ku dengar, pengawal itu dan Xiaomu dari grup Xiao memiliki hubungan yang tidak biasa. Jika kita berhasil melukai Xiaomu sedikit saja, dia akan pergi menyelamatkan Xiaomu. Dan kita bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerahkan Chukai kepada Chen Mingyun. Cemerlang. Daripada membiarkannya mati, lebih baik biarkan dia merasakan penderitaan yang kualami. Uang ini cukup untuk membeli separuh nyawa Chukai. Kau sebaiknya tidur saja dulu. Chukai. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak diterima di sini. Aku datang ke sini hari ini, bukan untuk sambutanmu. Aku punya hadiah yang luar biasa untuk kuberikan padamu. Aku memperingatkanmu. Jangan berani macam-macam. Suamiku ada di lantai atas. Suami. Suami cepat turun. Saat ini. Bukankah dia ada di rumah sakit? Dibawa pergi. Ciyi. Ciyi. Tidak peduli siapa yang membawamu. Jika mereka berani melukai sehelai rambut pun darimu, aku akan membuat mereka menyesal pernah hidup. Sumu, bantu aku melakukan sesuatu, cepat. Lepaskan aku, wanita keji. Giliranmu telah tiba. Karena suamimu yang tidak berguna itu tidak ada di sini. Bukankah kau sepenuhnya di bawah belas kasihanku? Zhu Qiyi, kau masih baik-baik saja bukan? Kita bertemu lagi. Chen Mingyuan. Jika aku menghilang, seseorang akan segera datang mencariku. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Maksudmu suamimu yang tidak berguna itu? Keterampilannya lumayan. Tapi, dia hanyalah sampah tak berguna. Di Lu Cheng ini, siapa yang mungkin bisa melawanku? Chen Mingyuan. Che Yu Chen. Di Luo Cheng. Siapa lagi yang berani bersaing denganmu? Pengawal sialan Chu Chei itu. Dia hanyalah seorang pria liar. Seseorang yang baru saja dia pungut dari jalanan. Jiang Weiwei telah terlibat dengan Chen Mingyuan. Dibandingkan dengan Zhu Qiyi, tetap kau yang lebih menyenangkan bagiku. Baik di ranjang maupun dalam kehidupan nyata. Apa yang kau tertawakan? Menertawakan kebodohanmu. Che Yu Chen. Lihat dia. Dia berani mengejamu bahkan saat menghadapi kematian. Tidak apa-apa. Malam ini kita akan bermain perlahan. Chen Mingyuan. Apakah kau pikir Luo Cheng adalah wilayahmu sendiri? Tidakkah kau pernah mendengar nama Tuan Muda Keluarga Xia? Suamiku adalah Tuan Muda Keluarga Xia yang terkenal. Konon tidak ada yang pernah melihat wajah asli Tuan Muda Keluarga Xia. Aku akan meminjam namanya untuk mengulur waktu. Maksudmu Tuan Muda dari keluarga Xia? Aku membunuhnya 3 tahun lalu. Serang. Apa yang kamu lakukan? Chukai, kau pasti mati. Berteriaklah sampai tenggorokanmu pecah. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Benarkah begitu? Itu kamu? Kamu baik-baik saja. Aku menasihati kalian berdua untuk segera melepaskannya. Kalau tidak, aku akan memastikan kedua keluarga kalian
tidak punya tempat lagi untuk berdiri di Luochen. Kau mencari mati. Hanya berdasarkan sampah sepertimu. Kau berani menantangku. Pergi dan tanyakan. Di Luochen ini. Siapa yang bisa mengalahkan Ku Chen Mingyuan? Serang. Jangan bergerak. Pisauku tidak punya mata. Kamu tenang dulu. Mari kita bahas ini dengan benar. Letakkan pisaunya dulu. Letakkan. Baiklah. Janjikan satu syarat padaku. Baiklah. Kondisi apa? Datanglah ke sini sekarang juga. Dan berikan Che Yu-chan 3 kali sujud keras. Jangan berlutut. Mereka tidak akan menepati janji mereka. Berlutut. Aku ingin melihat siapa yang berani menentang tuan muda keluarga Xia. Apa yang kamu tertawakan? Pisau itu beracun. Tebak berapa lama Zhu Ziyi? Berapa lama dia bisa menahannya? Gawat, Nona Chu pingsan. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia seharusnya bangun hari ini. Namun, racunnya belum sepenuhnya dikeluarkan. Lin Yuan, kau harus menjaganya dengan baik. Aku akan kembali sekitar waktu ini besok. Terima kasih Matua. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Aku akan pergi sekarang. The film was Matua, translated aku akan mengantarmu and keluar. narrated by M Media. Suidao, tolong bantu aku menjaga Ciyi sebentar. Aku juga akan mengantar Matua keluar. Mengapa kakak Lin Yuan begitu peduli padamu? Semua yang telah dia lakukan untukmu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah bisa kubayangkan. Aku sangat iri padamu. Aku bahkan sedikit cemburu. Matua ini, aku dengan ramah mengantarnya keluar. Tapi dia bilang aku harus tetap di sini dan istirahat karena kondisiku. Aku hanya lumpuh sementara. Bukan berarti aku lumpuh seumur hidup. Kakak, bisakah kau membedakan antara perhatian dan kebencian? Matua, hanya ingin kau lebih banyak istirahat. Aku tidak tahu ada apa dengan otakmu. Kau, beraninya kau berbicara pada kakakmu seperti itu. Zuedao, lihat. Jari Nona Zhu sepertinya bergerak. Ciyi. Ciyi. Bahkan jika aku baik-baik saja, kamu hampir membuatku tuli dengan kebisinganmu. Si Elsho ada di sini juga. Nona Zhu, kau tidak sadarkan diri sepanjang malam. Kau hampir membuat bos kami ketakutan setengah mati. Melihat postur bos, aku yakin dia jatuh cinta padamu kan? Sumu, Ciyi dan aku sudah mendaftarkan pernikahan kami. Aku tidak salah dengarkan. Mendaftarkan pernikahan. Bos, kau sekarang sudah menjadi pria beristri. Tidak mungkin. Kakak Lin Yuan, bukankah kau bilang kau akan menikahiku sebelumnya? Bagaimana kau bisa melanggar janjimu? Zuedao, apa yang kau lakukan? Bos dan Nona Zhu sudah menikah. Bertingkah seperti ini. Tidakkah kau malu? Apa-apaan ini sekarang? Apa yang kulakukan? Aku menolak menerima ini. Jelas aku adalah yang pertama bertemu kakak Lin Yuan. Aku sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Bukankah seharusnya dia menikahiku? Juga, kau adalah kakakku. Alih-alih mendukungku, kau malah memihak orang luar. Diam, mereka sudah menikah. Mereka adalah pasangan yang sah secara hukum. Membuat keributan seperti ini. Tidakkah kau malu? Kau membentakku. Kau belum pernah membentakku sebelumnya. Shukai, kakak Lin Yuan adalah pria yang bertanggung jawab. Dia baik padamu. Itu murni karena niat baik. Jangan berani-berani mencoba merebutnya sepenuhnya.
Ciyi. 2 hari terakhir ini, kamu harus istirahat yang baik dulu. Su Dao hanya belum bisa menerimanya untuk saat ini. Jangan dengarkan apa yang dia katakan. Sialin Yuan. Mereka baru saja bilang, kamu bersamaku hanya karena tanggung jawab. Apakah itu benar? Su Dao, dari mana asalnya itu? Itu hanya omong kosong. Jangan dimasukkan ke hati. Aku hanya bertanya, apakah itu benar atau tidak? Ciyi. Aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Aku sangat-sangat menyukaimu. Orang yang paling penting dalam hidupku. Bos, katakan padaku mengapa yang terluka. Selalu kami. Siapa kami bersamamu? Baiklah, baiklah, baiklah. Yang terluka selalu aku. Apakah itu lebih baik? Aku dengan Raman, menghibur Suedel. Tapi dia bilang aku pria lurus yang parah. Dan tidak mengerti apa-apa. Dan bahkan menendang kakiku yang sehat. 1. Aku tidak mencoba menceramahimu. Kamu benar-benar CEO paling sian di Luchen. Dan kau membicarakan aku. Bos? Kau sebenarnya suka Nona Zu atau tidak? Jika aku tidak menyukainya, kenapa aku menikahinya? Dan kita berdua sudah. Sejauh ini, Kau tidak akan mengerti ini. Kalau kamu suka, sampaikan secara langsung. Kau harus berterus terang tentang hal ini. Oke, apa yang kamu katakan sangat benar. Aku akan pergi sekarang juga. tunggu sebentar. Bisakah kau biarkan dia sendiri sebentar? Oke, kau terlalu lurus. Bahkan lebih tidak peka dariku. Jika aku bukan pria heteroseksual, apa menurutmu aku menyukaimu? Dan kamu dulu pernah berkata tentang aku, bahwa aku tidak akan pernah bisa menemukan pasangan. Aku tidak suka pria. Aku jelas tidak suka pria. Hei, ada apa? Sesuatu terjadi di perusahaan. Aku sudah memberitahumu. Aku ingin sedikit kedamaian dan ketenangan. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. The Si film was Esyu, itu translated kamu? and Aku kira narrated itu by M dia. Media. GLZ, bisakah aku meminta bantuanmu? Si Show silakan bicara. Grup show selalu ditekan oleh Huang Yuan. Ditambah lagi aku terluka. Dan tidak bisa memimpin situasi keseluruhan di perusahaan. Baiklah, Chen Ming Yuan menjadi semakin tidak bermoral. Meskipun kontrak telah ditandatangani antara kau dan aku. Tapi itu telah ditunda sementara. Sekarang rantai modal juga terputus. Aku takut grup show tidak mampu menanggung kerugian itu. Sumu. Ciyi juga sedang menghadapi kesulitannya sendiri sekarang. Kalau begitu, ambil kartu ini dulu. kami tidak perlu kamu melakukan itu. Si Show, harap yakinlah. Aku pasti akan menemukan jalan untukmu. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan jalan keluar untukmu. Xiaolin bantu aku menyuntikkan modal ke grup Zhu. Ingat jangan ungkapkan identitasku. Jika grup Wang Yuan menghubungimu, apapun yang terjadi, jangan tanggapi. Baiklah, Rahasia, apa sebenarnya yang dia miliki, yang tidak aku ketahui? Halo, Eo Chen. Aku sudah menemukan orang yang kau minta untuk kucari. Mereka saat ini berada di rumah sakit. Dan mereka bersama Nona Tetung dari keluarga Su. Bagus, kedua orang ini. Jangan ampuni salah satu dari mereka. Terutama pria itu. Aku ingin dia mati. Sama seperti 3 tahun lalu. Saat kita menghadapi tuan muda keluarga Xia yang merepotkan. Ya. Perhatikan. kakak, Xuedao, kenapa kau ada di sini? bukan apa-apa. Aku hanya datang menemuimu. Xuedao, aku tahu kau merasa sedih. Tapi dia sudah menikah. Kau seharusnya menerima kenyataan saja. Benar Xuedao. Ada banyak pria baik di dunia ini. Tunggu Matua, aku akan memperkenalkan beberapa padamu. Lebih baik daripada bocah itu. Ayolah Matua. Satu-satunya hal yang kau kuasai adalah keterampilan medismu. Dan kau ingin memperkenalkan pasangan pada adikku. Apa kau sendiri percaya itu? Xuedao, kau harus pulang. Aku akan mengurus semuanya di sini. Jangan khawatir.
Seu Zuidao. Kenapa kamu datang? Aku datang menemui Nona Chu, dan sekalian mengantarkan obat. Nona Chu, aku salah tentang apa yang terjadi terakhir kali. Aku harap kau tidak memasukkannya ke dalam hati. Tunggu sebentar. Ada apa Matua? Matua aku. Kebiasaan profesiku muncul. Biar kulihat apa yang dokter. Obat apa yang diresepkan untukmu. Apakah ada yang salah dengan obat ini? Itu tidak benar. Obat ini bukan yang seharusnya diminum oleh Nona Zhu. Tepatnya, mengonsumsi obat ini justru akan memperparah kondisi. Matua, berikan obat itu padaku. Aku akan pergi memeriksa dengan dokter. Obat ini kubawa untuk perawat yang kakinya terkilir, dan mengantarkannya ke sini. Dia masih menungguku di bangku di koridor. Ketika saya datang dari sana barusan, saya tidak melihat apa-apa. Zuidao, apakah kamu salah? Tepatnya. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku sudah bilang, aku membantu seseorang mengantarkan obat ini. Sekarang kau mempertanyakanku seperti ini. Apa kau pikir aku sengaja menukar obat untuk mencelakai Nona Chu? Zuidao, Lin Yuan, dia tidak bermaksud begitu. Dia hanya ingin memahami situasinya. Aku akan menyelidiki masalah ini sendiri. Dan aku tidak butuh kalian ikut campur. Aku Yo Zuidao tidak akan pernah melakukan hal serendah itu. Tiga hari kemudian. Matua berkata, kamu bisa pulang dan beristirahat sekarang. Masalah di rumah sakit tidak sederhana. Saya sudah ada orang yang menyelidikinya. Oke. Namun, apakah kamu tidak akan meminta maaf kepada Zuidao? Kamu tidak keberatan jika saya pergi mencarinya. Aku hanya punya The film toleransi was sebanyak ini. translated Awalnya and sikapmu narrated dan by patuamnya M-Media. adalah ketidakpercayaan terhadap Zuidao. Maka itu memang salahmu. Baiklah. Saya akan mendengarkanmu. Saya akan meminta maaf secara layak kepada Zuidao. Shukai. Kamu masih berani datang ke rumahku. Baik. Kalian dengan sengaja mendatangi pintu saya. Pas waktunya membereskan perhitungan lama dan baru. Dendam lama dan baru apa? Kami datang ke sini hari ini untuk mengurus urusan serius. Benar, Kak? Ambil dokumen ini. Cukup tanda tangani. Perjanjian pengalihan saham. Perjanjian pengalihan saham. Kamu ingin mengalihkan saham itu kepada Jiang Guoqiang. Aku tidak akan menandatanganinya. Lihat baik-baik. Lihat apakah kamu akan menandatanganinya setelah melihat ini. Aku sudah lama mencari kalung ini. Bagaimana kalung itu bisa ada padamu? Tepatnya, kalung ini diberikan ayah kepada ibumu. Itu terjadi tepat saat ibumu hampir mati. Berikan padaku. Jangan terburu-buru. Setelah kontrak ditandatangani, aku akan memberikannya padamu. Jangan berani-beraninya menyentuhku. Aku peringatkan kamu. Hati-hati jangan sampai mati secara misterius ketika saatnya tiba. Hanya berdasarkan kalian berdua. Bahkan Chen Mingyuan bukan tandingan saya. Jangan gegabah. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Kamu yakin akan menandatanganinya? Ya, kalung itu milik ibu. Aku harus mendapatkannya kembali. Shukai. Setelah menandatangani, kau ingin ingkar. Pertama kembalikan kalung itu padaku. Berikan kontrak itu kepada kami. Ini kalungmu yang rusak. Kau. Shukai. Mulai sekarang Luo Cheng,
tidak akan lagi memiliki grup Chu milikmu. Itu milik keluarga Jiang kami. Wei Wei, ayo pergi. Apa kita akan melepas mereka begitu saja? Mereka memaksamu keluar. Kini mereka membuatmu menekan perjanjian pengalihan. Sepertinya grup Su benar-benar akan berganti tangan. Kalung ini ditinggalkan ibuku untukku. Aku harus mendapatkannya kembali. Selain itu, aku juga punya perusahaan di luar negeri. Terakhir kali grup Su menghadapi krisis, aku menanganinya lewat sumber daya luar negeriku. Apakah kamu perusahaan investor grup Su? Latar belakang yang begitu dalam dan tersembunyi dengan sangat baik. Kamu pasti punya rencana untuk merebut kembali grup Su kan? Tentu saja. Namun orang-orang seperti Jiang Guoqiang itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masalah penculikanmu belum diselesaikan. Mereka sekarang didukung oleh Chen Mingyuan. Apalagi Chen Mingyuan. Tidak sederhana. Mengenai saat kamu menyamar sebagai tuan muda keluarga Xia. Aku pikir dia tidak hanya melihatnya, tetapi juga sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Saya menyamar sebagai tuan muda keluarga Xia. Jangan bilang kamu benar-benar tuan muda keluarga Xia. Tidak. Mengapa saya tidak bisa menjadi tuan muda keluarga Xia? Tuan muda keluarga Xia. Aku hanya pernah membaca tentang itu di novel. Para tuan muda keluarga Xia semuanya sangat karismatik, megah dan berwibawa. Di mana kekurangan saya? The film was Jelaskan dirimu dengan translated jelas. and narrated by M. Media. Tidak. Maksudku adalah, mengenai tuan muda keluarga Xia, dia pasti tanpa ekspresi. Hanya cara itu yang membuat bawahannya tunduk hormat. Tapi kamu, paling-paling terlihat seperti husky manusia. Kamu terlalu banyak membaca novel kan? Tanpa ekspresi serius. Beraninya kamu memanggilku husky manusia. Kamu benar-benar berani. Baiklah, aku salah. Tolong maafkan aku. Kalau begitu berikan saya penjelasan yang masuk akal. Terakhir kali, Chen Mingyuan begitu yakin bahwa tuan muda keluarga Xia meninggal 3 tahun lalu. Dia tidak terlihat seperti sedang berpura-pura. Dia tak lepas dari kematian tuan muda keluarga Xia dan tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Baiklah. Analisis kamu masuk akal. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Setelah saya benar-benar membereskan Chen Mingyuan, saya akan kembali ke Luocheng sebagai tuan muda keluarga Xia. Tinggal di rumah, aku juga tidak akan memiliki hari-hari yang damai lagi. Jangan khawatir. Guilan Jiang Weiwei dan kelompok mereka tidak akan berani datang lagi. Jika mereka berani datang lagi, mereka tidak akan lolos. Aku percaya padamu. Masalah yang paling mendesak sekarang adalah pergi meminta maaf kepada Sui Dao. Aku adalah bosmu sekarang. Oke. Saya akan mendengarkanmu. Bawanya kembali. J.L. Chen. Zoo Corporation sekarang sepenuhnya di bawah kendaliku. Di masa depan, aku akan tetap mengandalkanmu untuk bimbinganmu yang berkelanjutan. Itu sudah pasti. Sekarang, pengganggu terbesar sudah disingkirkan. Hal terpenting saat ini adalah konferensi penawaran. Banyak orang yang hadir kali ini. Aku dengar. Perusahaan luar negeri Weiran itu juga telah datang ke Luocheng. Itu adalah perusahaan besar dengan nilai pasar melebihi 10 miliar. Meskipun namanya terdengar seperti Weiran, momentumnya sama sekali tidak kecil. Hanya dalam beberapa tahun, perusahaan itu telah mencapai kesuksesan saat ini. Aku dengar bos di balik layar. Tampaknya adalah seorang wanita. Bukankah itu hanya kedok? Bagaimana mungkin seorang wanita berhasil membangun perusahaan sebesar itu? Putri Muzuchi Yi memiliki kemampuan itu. Tapi, kalau saja dia di pihakku, semuanya pasti sempurna. Bagaimana dia bisa layak untuk J.L. Chen? Dia dan pengawal itu, Staple. Mereka tidak layak disebutkan. Dia sudah lama mati tanpa tempat pemakaman. Tata letak tempat ini cukup bagus. Ya, Che Yu Chen.
Aku sangat merindukanmu. Mulut kecilmu masih yang paling menggoda. Menyebalkan. Gadis kecil siapa ini? Datang ke tempat seperti ini untuk bertindak liar. Siapa aku? Bukan urusanmu. Suara itu, kenapa terdengar begitu akrab? Benar-benar kau. Kau gadis sialan. Acara seperti hari ini bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan membuat masalah. Segera pergi. Atas dasar apa? Zhu Qiyi. Sudah cukup buruk kau datang tanpa diundang. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Hari ini aku membawa Xiao Qin, seorang kenalan. Xiao Chen. Lama tidak bertemu. Ternyata kau. The film was translated Kau ternyata and masih hidup. narrated by M Media. Penampilan saya, bukankah itu membuatmu merasa sangat terkejut? Tidak. Aku hanya penasaran. Kualifikasi apa yang kalian berdua miliki untuk berada di sini? Chukai, kau tidak masih berpikir kau adalah CEO perusahaan besar kan? Tolong bawa dia dan keluar dari sini. Kau gadis sialan. Ada tamu asing yang sangat penting di sini hari ini. Jangan berdiri di sana mempermalukanku. Aku mempermalukanmu. Aku Suci sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kau. Zhu Qiyi. Mengingat kita adalah kenalan lama, aku dengan ramah mengingatkanmu untuk tidak membuat masalah di sini. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang mungkin kulakukan. Terima kasih banyak atas kebaikan Anda Xiao Qin. Namun, Anda terlihat sedikit terlalu terburu-buru. Aku datang ke sini hari ini dengan surat undangan. Selain itu, aku juga mewakili perusahaan Weiran hari ini. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi perwakilan dari perusahaan Weiran? Aku tahu apa yang terjadi. Kau pasti menggunakan semacam taktik curang untuk sampai ke sini. Jiang Weiwei, kau akan menyesali ini sebentar lagi. Wei, jangan kita berdebat dengannya. Aku ingin lihat bagaimana dia membuat kita menyesalinya. Untuk konferensi penawaran ini, kami telah mengundang perusahaan Weiran dari luar negeri untuk hadir. Sekarang silakan sambut perwakilan dari perusahaan Weiran, Nona Chukai, untuk naik ke panggung dan menyampaikan pidato. Para tamu terhormat, aku senang dapat mewakili perusahaan Weiran hari ini di konferensi tender terbesar Luocheng. Di sini, aku ingin membuat pernyataan kepada semua orang. Aku tidak hanya mewakili perusahaan Weiran, tetapi aku juga CEO perusahaan Weiran. Bagaimana mungkin kau menjadi CEO perusahaan Weiran? Ini tidak mungkin. Kau gadis sialan. Kau punya perusahaan bernilai puluhan miliar. Ini putriku. Dia hanya menggertak. Zhu Qiyi. Apa aku memberimu izin? Kau menggunakan cara yang begitu tercela untuk datang ke sini. Dan itu sudah cukup. Kuhitung itu sebagai pengalaman untukmu. Namun kau berani berbicara begitu lancang. Mengklaim bahwa kau adalah CEO perusahaan Weiran. Klaim itu, siapa yang akan mempercayainya? Jika dia bukan. Lalu, apakah kamu? Saya beritahu kamu Chen Mingyuan. Apakah kamu pernah benar-benar melihat dunia? Kalau begitu tunjukkan buktinya kepada kami. Bukti bahwa kau adalah CEO perusahaan Weiran. Bukti, mengapa aku harus membuktikan diriku? Agar, apakah itu untuk memuaskanmu? Jika kamu tidak bisa menunjukkan bukti yang membuktikan bahwa kamu bukan salah satunya, kamu jelas menipu orang. Kini kita punya pertunjukan yang bagus. Itu benar. Zhu Qiyi ini akan mendapat masalah sekarang. Zhu Qiyi, jika kau mengakui bahwa kau berbohong sekarang, aku bisa demi kenalan kita di masa lalu memberimu dan pengawal bau ini jalan keluar. Bagaimana jika aku menolak? Dasar bocah. Xiao Chen, ini adalah aku memberimu kesempatan untuk mundur. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Jangan terburu-buru, karena aku sudah mengatakannya. Aku pasti bisa membuktikan identitasku. Nona Zhu, jika kau berani berbohong padaku, aku tidak akan keberatan memintamu untuk pergi. Baiklah semuanya, kepercayaan diri adalah hal yang baik. Tetapi bagi seseorang seperti Xiao Qin, itu disebut kepercayaan diri yang buta. Halo, Xiaolin, perusahaan yang memenangkan tender terakhir kali. Aku tidak terlalu menyukai mereka. Tarik tawaran tender.
Batalkan proyek dari konferensi tender. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika kamu adalah CEO perusahaan Weiran, kamu tidak punya wewenang untuk melakukan itu. Halo. Ini aku Chen Mingyuan. Apel. Proyek itu dibatalkan. Bagaimana mungkin? Kau benar-benar CEO perusahaan Weiran. Chen Mingyuan, tamparan ini mendarat tepat di wajahmu. Apakah sakit? Konferensi tender yang begitu bagus, sampai sekarang, telah berubah Film was menjadi pesta makan translated malam biasa. and narrated by M. Nikmati Media. sendiri. Chen Mingyuan selama bertahun-tahun telah melakukan banyak hal jahat di Luochen. Ini adalah bukti yang kami kumpulkan. Jadi saat saya menjalankan misi saya memutus jejak korupsinya dengan negara tetangga demi harta ilegal. Untungnya saya hanya kehilangan ingatan. Dan untungnya saya bertemu ciyi saya. Kalian berdua sangat manis sampai memuakan. Jangan lakukan itu di depan aku dan kakakku. Aku benar-benar merinding di mana-mana. Masih tertawa. Sama sekali tidak serius. Cukup. Hal terpenting bagi kita sekarang adalah menemukan Chen Mingyuan. Jika dia tahu bahwa tuan muda keluarga Xia, kita belum mati. Dia pasti akan menindaklanjuti masalah ini. Kalau begitu aku akan segera mengatur tenaga kerja. Apakah kau sudah menemukan cara? Jangan khawatir. Saya akan menanganinya. Saudaramu sudah pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan rumahmu. Ini rumah Nona Chu. Nona Chu belum mengusirku. Tepat sekali. Aku juga berpikir Zui Dao baik-baik saja tinggal di sini. Sejak kapan kalian berdua rukun sekali? Apa yang kamu tahu? Di antara kami para gadis, kami hanya punya hal tanpa akhir untuk dibicarakan. Jadi ternyata aku terlalu naif saat itu. Sampai-sampai karena seorang pria bertengkar dengan semua orang. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku Zhou Zudao suatu hari akan terlibat dalam persaingan wanita. Zui Dao, kau pasti akan bertemu orang yang lebih baik di masa depan. Apa ini? Ini adalah sesuatu yang pernah digunakan ibuku. Tapi aku tidak pernah bisa membukanya. Aku juga tidak tahu apa isinya. Jadi aku menyimpannya. Kalung yang ditinggalkan ibumu untukmu. Bisakah ini membukanya? OSB Drive ini terlihat sangat familiar. Sepertinya milik ibu. Kai, ketika kamu mendengar pesan suara ini, aku seharusnya sudah pergi. Jiang Guoqiang dan Guilan sudah lama menjalin hubungan dan bahkan meracuninya ke dalam 3 kali makan harianku. Itu semua hanya untuk merebut aset keluarga Chu. Aku tahu kematian ibu pasti ada hubungannya dengan dia. Aku tidak pernah berpikir bahwa di dunia ini bisa ada ayah seperti itu, bersekongkol membunuh istrinya dengan selingkuhan, dan begitu kejam terhadap putri kandungnya sendiri. Untungnya kita punya bukti. Kan? Dengan bukti kita bisa melakukan penangkapan. Dan jiwa ibumu di surga bisa beristirahat dengan tenang. Kita harus menemukan Jiang Guoqiang. Aku ingin dia dan Guilan membusuk di penjara. Kursi ini. Aku akhirnya bisa duduk dengan nyaman di dalamnya. Keluarga Su tidak berarti apa-apa. Pada akhirnya perusahaan itu tetap jatuh ke tanganku, bukan? Perusahaan pasti sudah berganti nama sekarang kan? Korporasi itu apa? Sekarang namanya Korporasi Jieng. Tidak buruk. Begitu aku mendengar karakter Su atau melihat seseorang bermarga Su, aku merasa jijik.
Keluarga Zhuwei menindasku selama bertahun-tahun. Sekarang aku akhirnya membalikkan keadaan. Aku ingin melihat bagaimana kau berhasil membalikkan keadaan. Dasar gadis celaka. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keamanan. Berhenti berteriak. Satpam di pintu masukmu sudah lama kurus. Perusahaan Jiang kami tidak akan mentolerir kamu The bertindak film was liar di sini. translated Tepat and sekali. narrated by Kamu M sudah Media. menandatangani kontrak pengalihan. Ini bukan lagi wilayah keluarga Chu. Kau benar-benar terlalu naif. Kontrak pengalihan saham. Jika aku menyetujuinya sendiri, maka tentu saja tidak akan ada masalah. Tetapi jika aku dipaksa, maka itu tentu tidak akan sah. Pemaksaan. Siapa yang bisa membuktikannya? Aku hadir. Aku bisa membuktikan bahwa Ci dipaksa untuk menandatanganinya. Kamu membuktikannya. Kalian berdua bersekongkol. Tentu saja kamu akan memihak padanya. Kau keras kepala sampai harus membentur tembok. Kamera pengawas di rumah tua itu sudah lama kupasang. Hari itu Jiang Weiwei, bagaimana dia bisa masuk? Apa yang telah kau lakukan padaku sekarang? Semuanya terekam dengan jelas. Baiklah, jadi kamu berpura-pura hari itu. Hapus rekaman pengawasan itu untukku. Dasar orang tak tahu berterima kasih. Gadis jahat. Aku adalah ayah kandungmu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Aku akan membawamu ke pengadilan. Meskipun aku bukan ibu kandungmu, aku telah merawatmu selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Kau berani menyebut ibuku? Jiang Guoqiang, ketika kau pergi ke pengadilan untuk menuntutku, pertama kau harus mengakui pembunuhan demi keuntungan pribadimu. Pembunuhan demi keuntungan apa? Aku tidak mengerti. Berhenti memfitnah orang di sini. Kau tidak mau mengakuinya ya? Aku akan membiarkanmu mendengarkan ini. Kai, ketika kamu mendengar pesan suara ini, aku mungkin sudah tiada. Jiang Guoqiang dan Guilan sudah lama menjalin hubungan. Mereka juga meracuni 3 kali makan harianku. Hanya untuk merebut aset keluarga Chu. Bukankah kau baru saja bilang kami memfitnahmu? Sekarang kau merebut telepon itu. Apakah itu berarti kau mengakuinya? Omong kosong. Aku tidak mau mendengar suara itu. Bukankah itu diperbolehkan? Sekarang begitu aku mendengar suara Zhuwei, aku merasa jijik. Diam. Dasar pembunuh. Kau tidak pantas menyebut nama ibuku. Tidak masalah jika kau tidak mengakuinya. Aku punya banyak bukti di ponselku. Cepat atau lambat aku akan mengirimmu ke penjara. Kamu berani menangkapku. Baiklah. Dulu seharusnya aku mencekikmu sampai mati. Kamu hanyalah momok. Dasar wanita keji, aku tidak akan mengampunimu. Baiklah. Sudah berakhir sekarang. Jiang Guoqian dan Guilan. Orang-orangku akan membawa mereka pergi. Mereka tidak akan bisa keluar dan menyakiti orang lagi. Xialin Yuan. Apa yang dia lakukan akhir-akhir ini? Xialin Yuan bertingkah sangat normal, tapi Zuki telah mengambil langkah. Ya. Apa yang bisa dia lakukan? Dia menghubungi asistennya. Tampaknya ingin mengakuisisi grup Zhou dan menggabungkannya ke dalam Weiran. Biarkan dia main-main sesuka hatinya. Grup Zhou hanyalah cangkang kosong. Apa yang dia inginkan, berikan saja padanya. Baru-baru ini, dia tampaknya sedang mempersiapkan perjamuan, mengundang tokoh-tokoh terkemuka dari seluruh Luochen. Sebuah perjamuan. Kalau begitu, tuan muda keluarga Xi juga akan hadir. Apakah kamu yakin bahwa hari ini Chen Mingyuan akan datang? Dia akan datang. Berita itu sudah dirilis. Dia pasti akan datang. Yang paling tak ingin kamu temui malah muncul. Sayang sekali. Aku berdiri di sini sepenuhnya aman dan The sehat. film Apa was yang bisa kamu translated lakukan padaku? and narrated by M Media. Memukulmu sekali tentu saja merupakan pilihan. Tapi aku takut mengotori tanganku. Kamu berani. Ini adalah tempat umum. Kamu berani memukul seseorang. Bagaimana kalau kita mencobanya? Ini adalah perjamuan yang sangat baik. Mengapa harus sampai memakai kekerasan? Itu merendahkan citra Nona Zhu kita. Che Yu Chen, nada bicara macam apa yang mungkin dia miliki? Lihat dia. Dari fakta pernikahannya dengan pengawal itu saja sudah jelas. Dia hanya bisa bersama orang vulgar seperti itu.
Bau apa itu? Kenapa baunya sangat menyengat? Kamu di sini. Biarku beritahu, dia tidak menyikat giginya setiap hari. Hanya melihatnya saja, dia sudah berbau tidak enak. Siapa yang kau bilang tidak menyikat gigi? Che Yu Chen bilang aku wangi setiap hari. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Xie Chin, teman wanita di sebelah Anda. Agak menurunkan standar Anda. Perjamuan Nona Zhu hari ini telah menarik begitu banyak tokoh penting ke sini. Berhenti main-main. Aku belum berterima kasih kepada Che Chen karena telah membebaskanku. Itu tidak penting. Sampah tak berguna. Hanya tahu cara membuatku kesulitan. Jika bukan karena fakta bahwa kau bisa membuat Zuci Yi jijik, aku tidak akan repot-repot menyelamatkanmu. Waktu sepertinya hampir habis. Mari kita keluar dan menunggunya. Ya. Itu akan segera terjadi. Ayo pergi. Nona Zhu, bolehkah aku bertanya? Apakah ada tokoh penting lain yang datang? Tentu saja di Luo Cheng. Figur yang bisa memanggil angin dan hujan. Tokoh penting apa? Di Luo Cheng selain Che Chen. Siapa lagi yang bisa memerintah Anya dan memanggil hujan? Ada hal yang tak perlu kamu tanyakan. Orang ini tidak terlalu pintar. Kau tidak boleh meremehkannya. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kamu tidak bisa lari dariku. Memang dia tidak punya kecerdasan. Kamu adalah orangnya Xia Lin Yuan. Istri dan anakmu ada di tanganku. Beraninya kamu. Aku sama sekali bukan pembunuh bayaran yang kamu kirim waktu itu. Apakah kamu mengerti sekarang? Itu kamu. Lalu di mana pembunuh bayaran itu? Dia sudah mati. Sama seperti waktu itu. Ketika bos kita jatuh dari tebing sama. Bukankah kau mencari tuan muda keluarga Xia? Akulah dia. Entah kau percaya atau tidak. Aku benar-benar tuan muda keluarga Xia. Tidak bisa dipalsukan. 3 tahun lalu, kau terlibat korupsi penyelundupan barang dan mengganggu misi yang sedang kulakukan. Itulah mengapa kita berdua menjadi terjerat. Bagaimana mungkin kamu adalah tuan muda keluarga Xia? Kamu hanyalah sampah tak berguna. Shen Bingyuan. Aku sudah menyerahkan semua bukti kejahatanmu. Segera, seseorang akan datang dan membawamu pergi. Mulai sekarang, Luo Chen. Tidak akan pernah ada orang sepertimu lagi. Bukan pembuat onar yang berpengaruh. Kamu tidak pantas memperlakukanku seperti ini. Aku adalah Chen Mingyuan. Simpan itu setelah kau mati. Di mana si Yu Chen? Jiang Weiwei, apakah kamu sakit? Chen Mingyuan hilang. Apa hubungannya dengan kita? Kau baru saja keluar. Che Yu Chen juga keluar. Sekarang kau kembali. Che Yu Chen sudah pergi. Cepat jelaskan kemana dia The film pergi. was translated and Baiklah. narrated by M Media. Silakan lihat layar besar. Sumu, wajahmu terlalu menghalangi pandangan. Menyingkir. Semua orang memperhatikan Che Chen. Permisi, bos. Aku akan menunjukkan kepada semua orang sekarang. Che Yu Chen, kau benar-benar berani menculiknya. Semua orang di sini telah melihatnya. Nona Jian, aku khawatir kamu mungkin salah. Ini bukan penculikan. Ini adalah pengawalan seorang kriminal. Seorang kriminal. Semuanya, 3 tahun lalu, aku menjalankan misi sebagai tuan muda keluarga Xia. Keluar untuk menjalankan misi, dan tidak sengaja bertemu Chen Bingyuan. Setelah melakukan kejahatan penyelundupan, dia menganiayaku menyebabkan aku jatuh dari tebing, dan aku kehilangan ingatanku. Chen Bingyuan, kamu memiliki kekuasaan mutlak di Luo Chen. Kejahatanmu terlalu banyak untuk dihitung.
Sudah waktunya untuk perhitungan. Tuan muda keluarga Xia. Sumu, kamu harus secara pribadi mengawal orang itu ke sini. Tahan mereka sambil menunggu persidangan. Oke, jangan khawatir bos. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Ini belum berakhir. Ayahku yang tua. Jika aku tidak secara pribadi mengirimmu ke penjara, bagaimana aku bisa tenang? Dan kamu, adikku yang baik. Kini ayah dan putrinya akhirnya bersatu kembali. Mengapa kau punya hak untuk menangkapku? Jika kau ingin menangkap seseorang, tangkap dia saja. Baiklah. Dasar gadis celaka. Bagaimana kamu juga bisa begitu tak berperasaan? Dulu, kamu yang membubuhi minuman Zuciyi dengan obat. Aku hanya menaruh obat di minumannya. Tetapi kau membantu Chen Mingyun berkomplot melawan putri kandungmu sendiri, dan bahkan mengirimku ke ranjangnya. Aku membencimu. Cukup. Semua hal yang baru saja kamu katakan, kami merekamnya, menggunakan alat perekam. Sungguh tidak perlu ada pertengkaran saling menjatuhkan ini. Jika kamu benar-benar ingin memperdebatkan masalah ini, pergilah berdebat sendiri di penjara. Ya. Dan Guilan. Chukai. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Chen Mingyuan CEO Grup Wang Yuan telah ditangkap atas dugaan berbagai kejahatan. Grup Wang Yuan kini telah diakuisisi oleh keluarga Chu. Chen Mingyuan benar-benar pantas mendapatkan ini. Dia melakukan begitu banyak kejahatan. Dia seharusnya sudah lama dikurung. Bukankah seharusnya kamu memujiku kalau begitu, dan memberimu sedikit hadiah? Pengantin pria dan wanita, baik dalam kesehatan maupun dalam sakit. Baik dalam kemiskinan maupun dalam kekayaan. Atau karena alasan lain apapun. Tetap saling mencintai, saling menjaga, saling menghormati, saling menerima, dan tetap setia satu sama lain selamanya, sampai akhir hayat.